Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu hanyalah sekelompok penjaga kotor yang segelnya telah dilepas. Namun kamu berani menyebut diri kamu sebagai raja dari jalan surgawi. Ucap sosok cahaya itu. Setelah kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba ada pergerakan di dalam pasukan monster. Mereka yang membuat raungan rendah, sekarang benar-benar mulai melolong marah. Untuk lebih tepatnya, mereka melolong kesakitan. Memang benar, ini adalah tangisan kesakitan. Meskipun Chu Feng tidak bisa membuka matanya sekarang, tapi dia bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan kekuatan spiritualnya. Tubuh monster itu sedang dihancurkan, dan cahaya itu yang membunuh mereka. Selain itu, sebelum cahaya seperti itu muncul, meskipun ukuran monster itu sebesar puncak gunung, dan jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka tampak seperti lautan luas dan tak berujung, bahkan mereka semua adalah ahli di ranah Raja Bela Diri, tapi mereka sama sekali tidak berdaya. Apa yang hanya bisa mereka lakukan adalah meratapi, itu ketika tubuh mereka terkoyak. Kemudian setelah itu disempurnakan sampai hidup mereka hilang sepenuhnya. Perasaan ini, mungkin ini adalah Imperial Might. Seru Chu Feng yang merasa kaget. Dia bisa merasakan kekuatan melonjak di antara cahaya itu, dan betapa mengerikannya kekuatan itu. Perasaan itu juga tak terbendung, dan sepertinya itu bisa menghancurkan apa saja. Bahkan tubuh Martial Kings yang tidak bisa dihancurkan, ketika mereka dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, maka mereka tidak memiliki peluang. Dan kekuatan ini disebut Imperial Might milik Kaisar Bela Diri. Pada saat itu juga, Chu Feng benar-benar bertemu dengan Kaisar Bela Diri di jalan surgawi. Apa yang terjadi di sini? Seru Tantai Sue. Bukan hanya Chu Feng yang khawatir, bahkan Tantai Sue agak linglung. Mereka tidak lagi tahu apa yang sedang terjadi. Ketika merasa penyerang akan membunuh mereka semua, monster Martial King peringkat 9 segera mengancam. Bajingan, tahukah kamu dari mana kita berasal? Kamu berani membunuh kita semua. Alakah menurutmu? Seru monster itu. Tapi sebelum kata-katanya selesai, ia seketika saja melolong dengan menyakitkan. Setelah itu, dia benar-benar menghilang. Semua suara lenyap di lingkungan mereka tanpa henti, yang sebelumnya telah dipenuhi dengan lolongan mereka. Seolah-olah monster Center itu tidak pernah ada di sana, dan tempat itu benar-benar menjadi sunyi. Cahaya yang menyilaukan juga memudar secara perlahan, dan kegelapan sekali lagi menyelimuti mereka semua. Ini, seru Chu Feng. Setelah cahaya itu mulai bubar, Chu Feng akhirnya bisa membuka matanya. Tetapi setelah dia menangkap pemandangan di depannya, meskipun dia telah mengalami beberapa pertempuran dan pembantaian, hatinya tidak bisa membantu selain berdetak dengan kencang. Itu karena, semua monster telah mati. Beberapa juta monster yang semuanya dirnaah Raja Bela Diri, mereka semua benar-benar telah mati. Bahkan tidak seekor pun yang dibiarkan hidup. Tetapi mereka tidak sepenuhnya menghilang. Tungkai mereka yang besar dan menjijikkan, itu masih ada di sekitarnya bersama dengan kabut darah. Sisa-sisa para monster itu tampak seolah-olah mereka merentangkan diri mereka tak terbatas, dan sepenuhnya menyelimuti segalanya. Itu sangat mengerikan ketika seseorang memberikan pemandangan seperti itu. Jadi ini adalah Kaisar Martial. Gumam Chu Feng, membayangkan kelompok monster mengerikan yang tak berujung sebelumnya, lalu menatap adegan di depan matanya, Chu Feng tidak bisa membantu selain berseru pada kekuatan si penyerang. Kaisar Bela Diri, itu adalah eksistensi yang melegenda. Kekuatannya juga memang tak terbayangkan. Bang 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 bang. Tetapi sekarang, gemuruh mulai bergema dari kejauhan. Suara itu mirip ledakan ketika sebuah meteor menabrak bumi. Itu terus gemuruh, dan mengguncang hati seseorang. Dengan begitu, ini hanyalah suara langkah kaki. Bahkan Chu Feng sedikit mengernyit setelah mendengar suara yang terus diulang-ulang. Dia tahu orang yang telah membunuh jutaan monster Martial King dalam sekejap mata, kini dia telah datang. Itu adalah Kaisar Bela Diri.
Pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng mengerutkan keningnya, bahkan Tante Sue yang disebut sebagai penyihir yang datang dari tanah suci martialism saja, dia pun merajutkan alisnya dengan erat. Dan bahkan dia juga sangat gugup. Mereka berdua hanya menatap tajam ke arah keributan itu. Dan akhirnya, bayangan gelap yang sangat besar muncul jauh di dalam kabut darah. Karena kabut berdarah itu jugalah, maka sangat sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan gelap, tetapi jika menilai dari wilayahnya, maka orang bisa tahu seberapa besar sosok itu. Sosok yang datang ini sebenarnya memiliki ketinggian beberapa ratus meter. Sebelum itu, monster yang terbunuh sebelumnya hanyalah makhluk kecil. Adapun Chu Feng dan Tante Sue, mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai semut, dan akan lebih cocok disebut sebagai debu. Memang benar, di depan sosok besar ini, manusia seperti Chu Feng dan Tante Sue hanya sebesar bintik debu. Menarik, tampaknya kaisar bela diri ini bukanlah manusia. Jalan surgawi ini benar-benar menarik, ucap si ratu. Si ratu sebenarnya tampak sangat bersemangat, ini ketika dia melihat makhluk besar itu. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak ingin bercanda. Dia tidak tahu apakah itu musuh atau sekutu. Karena dia tahu, sosok itu jauh lebih menakutkan daripada monster sebelumnya. Martial Emperor, hanya pemikiran ini saja, itu bisa membuat jiwa seseorang lari ketakutan. Saat makhluk besar itu mendekat, meskipun Chu Feng dan Tante Sue ada di udara, ruang di bawah kaki mereka bergetar hebat setiap kali sosok itu mengambil langkah. Mereka berdua bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil di udara. Pada saat itu, makhluk yang sangat besar itu sudah sangat dekat. Namun meaki begitu, sosok itu masih berbentuk bayangan besar. Namun yang bisa dilihat hanyalah sepasang mata merah darah. Mata itu terlalu besar. Daripada mengatakan bahwa mereka sepasang mata, maka akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah 2 bulan yang cerah yang berwarna darah. Lalu entah kenapa, tiba-tiba saja sosok itu berhenti. Selain itu, sinar yang dipancarkan dari matanya menyelimuti Chu Feng dan Tante Sue. Sinar itu dengan hati-hati memeriksa mereka. "Senior, terima kasih telah membantu kami," ucap Chu Feng sambil mengepalkan tangannya. Tidak peduli apa yang direncanakannya, tapi sosok itu masih menyelamatkan mereka. "Ikuti aku." Sebuah suara kuno dan dalam datang dari makhluk besar itu. Setelah itu, ia berbalik dan kembali ke arah asalnya. Chu Feng tidak ragu saat dia dengan cepat mengikuti, dan Tante Sue juga melakukan hal yang sama. "Berhenti!" teriak seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, makhluk raksasa itu mengalihkan pandangannya. Mata merah darahnya segera memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mat itu memperbaiki pandangannya ke Tante Sue dan berkata dengan nada yang sangat dingin. "Jika kamu berani mengambil langkah lain, aku akan mencabik-cabikmu," ucap sosok itu. Mendengar ancaman itu, tubuh Tante Sue tidak bisa untuk tidak bergetar. Dia pun berhenti bergerak, dan tidak berani membuat setengah langkah lagi. Meskipun seseorang tidak bisa melihat kulitnya, tapi Chu Feng bisa merasakan wajahnya basah oleh keringat dingin. Martial Emperor, setiap kata darinya saja, itu bisa mengejutkan jiwa seseorang. Keberadaan dunia itu melampaui para kultivator yang khas. Teruslah maju, dan kamu akan melewati jalan surgawi. Tidak akan ada orang yang berani menghentikanmu, ucap sosok itu. Nada suara makhluk besar itu menjadi sedikit lebih lembut, ini terjadi ketika Tante Sue berhenti. "Senior, terima kasih atas nasihatnya," ucap Tante Sue setelah mengambil nafas lega. Dia yang biasanya sangat dingin, kini memberikan senyuman sebagai ungkapan terima kasihnya. Tapi makhluk raksasa itu tidak lagi memperhatikan Tante Sue. Sosok itu terus melangkah maju dengan langkah-langkah beratnya. Memang benar, sosok itu tidak menuju ke tanah suci martialism, tetapi menuju tempat lain tertentu di jalan surgawi. "Chu Feng, hati-hati. Tidak peduli apa tujuannya di sini, sebaiknya kamu jangan membantahnya. Apalagi ada saat-saat di mana seseorang harus menundukkan kepala, dan kamu sekarang menghadapi kaisar bela diri. Terkadang, menjadi sedikit rendah hati mungkin bisa menyelamatkan hidupmu.
kata Tan Tai Sue secara mental setelah makhluk besar itu pergi. Saat dia menghadapi Kaisar Marsial, dia juga tidak berani ceroboh. Merendahkan, oh, jika itu kamu, apakah kamu akan rendah hati juga? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Aku, Tan Tai Sue tidak bisa menjawab. Kerendahan hati itu tergantung pada orang tersebut. Beberapa orang tidak akan pernah mau tunduk pada orang lain, bahkan jika mereka akan mati. Chu Feng adalah orang seperti itu, dan Tan Tai Sue adalah orang yang sama. Nona Tan Tai, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku harus berterima kasih atas perhatian kamu. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan melihat kamu lagi di Tanah Suci Martialism. Mari kita bertemu di masa depan, ucap Chu Feng. Chu Feng sekali lagi tersenyum, lalu mengejar makhluk besar itu sedikit demi sedikit yang semakin jauh. Segera, makhluk besar itu mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang dalam kabut darah. Chu Feng dengan cepat mengikuti, dan dia juga pergi dengan cepat. Pada saat ini, hanya Tan Tai Sue saja yang tersisa. Dia melihat ke arah Chu Feng dan arah makhluk besar itu, dan mencari-cari sesuatu untuk waktu yang sangat lama. Barulah kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Dari mana Chu Feng ini berasal? Kenapa eksistensi seperti kaisar bela diri mencarinya? Gumam Tan Tai Sue sambil merenung dengan penasaran. Namun terlepas dari apapun pikirannya, dia tetap merasa bingung. Jadi, dia pun berhenti berpikir. Dia melompat maju ke arah makhluk itu menunjuk, dan dia menuju Tanah Suci Martialism. Di sisi lain, Chu Feng secara alami mengikuti makhluk itu. Saat ini, sampul kabut darah telah menghilang. Selain itu, karena mereka berdua lebih dekat sekarang, Chu Feng pun bisa melihat penampilan makhluk itu dengan jelas. Itu memang bukan manusia, tetapi memiliki sosok humanoid. Mengenai mengapa itu bukanlah manusia, itu karena kepalanya tampak seperti anjing. Lebih tepatnya, itu seperti serigala. Namun pada kenyataannya, itu bukan anjing ataupun serigala. Itu adalah makhluk yang Chu Feng belum pernah lihat sebelumnya. Tingginya beberapa ratus meter seperti tangga yang mencapai langit, dan dia memakai baju besi berwarna emas. Namun sayangnya, baju besi itu tidak memancarkan cahaya. Pada saat itu, yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah senjata di tangan makhluk besar itu. Itu adalah tongkat kerajaan, dan itu adalah tongkat kerajaan yang sangat istimewa. Bahkan seolah-olah tongkat itu berasal dari tubuh makhluk itu sendiri. Dan sepertinya, itu adalah satu dengan makhluk itu. Tetapi sesuatu yang benar-benar menjadi fakta adalah, tongkat kekuasaan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Di perjalanan, Chu Feng berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang sangat besar ini. Tapi sayangnya, makhluk itu mengabaikannya. Meskipun makhluk itu tidak mencaci maki dia atau apapun, tapi makhluk itu tidak memperhatikannya. Daripada mengatakan makhluk itu memungkinkan Chu Feng untuk datang dengannya, maka akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa makhluk itu sedang membimbing Chu Feng. Chu Feng, kepala anjing ini tidak akan membantumu tanpa alasan. Makhluk itu bukan kerabat kamu. Hehehe, ucap si ratu sambil tersenyum dengan ekspresi nakal, dan senyumnya sangat bahagia. Kurangi omong kosong itu, balas Chu Feng yang merasa agak tidak berdaya. Dalam situasi seperti ini, sepertinya hanya si ratu yang bisa tetap setenang ini, dan bahkan berani membuat lelucon. Meskipun leluconnya sangat konyol, Chu Feng sebenarnya juga menebak-nebak asal-usul makhluk itu. Meskipun Chu Feng merasa bahwa makhluk kaisar bela diri ini tidak mungkin kerabatnya, tapi kemungkinannya ada semacam hubungan di antara mereka. Chu Feng bahkan berpikir, kalau makhluk itu membawanya ke tempat di mana ia dan Huang Fu Haoiwe pertama kali bertemu. Dengan kata lain, makhluk besar ini berada di sisi yang sama dengannya. Semakin banyak Feng Chu memikirkan itu, maka semakin bersemangat dia, dan juga semakin dekat dia mengikutinya. Dia sangat takut kalau dirinya akan kehilangan kesempatan untuk memecahkan misteri leluhurnya. Dengan makhluk yang memandu jalan dia, Chu Feng memang datang ke tepi jalan surgawi dan memasuki terowongan besar lainnya. Tempat ini juga adalah tanah orang lain,
tapi itu berkali-kali lebih luas daripada yang dilihat Chu Feng sebelumnya. Tempat itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Saat dia melihat struktur bangunan di kedua sisi, entah kenapa Chu Feng menjadi semakin gelisah. Perasaan tempat ini membawanya dengan deskripsi yang sama persisi dari Huang Fu Haoiwei. Jika harus dijelaskan, satu kata saja sudah cukup, yaitu gelap. Namun anehnya, perasaan sejatinya adalah kebalikannya, yaitu suci. Memang benar, struktur ruangan di tempat ini memberi orang lain perasaan yang saling bertentangan. Memang benar bahwa melihat kegelapan, namun perasaannya merasakan perasaan yang suci. Wah, ternyata ada begitu banyak kepala anjing besar itu. Bahkan si ratu tidak bisa menahan diri untuk berseru, itu ketika Chu Feng masuk lebih dalam lagi. Pada saat itu juga, apa yang muncul di sisinya adalah patung abu-abu gelap yang sangat besar. Tingginya beberapa ratus meter, dan semuanya memegang tongkat. Mereka identik dengan makhluk yang saat ini sedang memimpin Chu Feng. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa yang ada di sisinya adalah patung, dan sedangkan yang memimpin Chu Feng adalah kaisar bela diri yang hidup. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir patung-patung itu dibangun oleh makhluk yang sangat besar ini. Tetapi dengan segera, dia menemukan bahwa pikirannya ini salah. Pada saat itu di depan Chu Feng, sebuah pintu besar segera muncul. Pintu itu sudah dibuka, dan di dalamnya juga gelap. Selain itu, hanya di kedalamannya saja yang ada sedikit cahaya. Pintu itu bisa menghalangi kekuatan spiritual, dan bahkan mata surgawi Chu Feng tidak terkecuali. Namun apa yang membuat Chu Feng paling terkejut, itu bukanlah pintu yang terbuka, tapi di luar pintu itu. Di luar pintu itu ada dua tempat untuk dua patung, namun salah satunya ada yang kosong. Makhluk marsial kaisar yang sangat besar ini sedang berjalan menuju ruang kosong itu. Selain itu, ia berdiri dengan rapi di tempat itu, dan pergi pada posisi yang sama dengan patung-patung lainnya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, pemandangan paling mistis pun segera terjadi. Tubuhnya mulai mengeras, dan baju besi emasnya mulai berubah. Makhluk itu menjadi batu abu-abu gelap, dan bahkan aura kaisar bela dirinya telah menghilang. Pada akhirnya, makhluk itu menjadi patung yang persis sama dengan yang sebelumnya. Wah, ternyata kepala anjing ini yang menyelamatkanmu benar-benar adalah patung. Ada banyak sekali mereka di sini. Mereka semua tidak akan menjadi kaisar bela diri kan? Seru si ratu sambil melebarkan mulutnya dengan takjub. Dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Hahaha, menarik. Sangat menarik. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang bisa menyegelku di tubuhmu. Chu Feng, aku semakin ingin tahu tentang keluargamu. Cepat, cepat, cepat. Masuklah dengan cepat. Biarkan aku melihat seperti apa mereka. Si ratu segera mendesak di tengah-tengah keterkejutan itu. Bukan hanya Chu Feng saja yang tidak sabar, bahkan si ratu juga tidak sabar untuk menemukan keluarga Chu Feng. Tidak hanya itu akan mengungkap leluhurnya, dan mungkin saja jawabannya bahkan bisa membatalkan segelnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Chu Feng pun melangkah maju dan menuju pintu. Setelah melewati pintu, lingkungannya menjadi gelap. Namun anehnya, kegelapan itu berbeda dari kegelapan di jalan surgawi. Dengan kemampuan Chu Feng, dia masih bisa melihat banyak hal di dalam sana. Selama berada dalam jarak tertentu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi di sini, dia kehilangan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator. Di sekitarnya ini benar-benar sangat gelap. Bahkan jika dia menggunakan mata surgawinya, itu tidak ada sedikit pun perubahan. Jadi, Chu Feng hanya bisa menuju ke cahaya yang redup itu. Setelah mendekatinya, ekspresinya menjadi sangat berubah. Dia akhirnya tahu dari mana datangnya cahaya redup itu. Ternyata itu berasal dari api yang kecil. Tapi sekarang, apa yang menarik perhatian Chu Feng bukanlah api tersebut, melainkan orang yang sedang duduk bersila. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.